Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 20200080247 dari kelas manajemen 22C. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resiko pasar. Baik, langsung saja. Risiko pasar adalah potensi kerugian yang dapat dialami oleh investor atau pelaku pasar akibat tabrakan harga di pasar keuangan. Fluktuasi ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar mata uang, dan perubahan harga komoditas atau sentimen pasar yang berubah. Jenis-jenis risiko pasar yang pertama ada resiko suku bunga, yaitu perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga obligasi dan instrumen keuangan lainnya yang sensitif terhadap suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Jenis resiko yang kedua adalah resiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada perusahaan yang memiliki operasi atau transaksi internasional. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, dan nilai aset perusahaan. Jenis yang ketiga adalah risiko ekuitas. Risiko ini terkait dengan melonjaknya harga saham. Harga saham yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Jenis risiko yang terakhir adalah risiko komoditas. Perubahan harga komoditas seperti minyak, emas, atau pertanian dapat mempengaruhi perusahaan yang memproduksi atau mengkonsumsi komoditas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pasar yang pertama adalah kondisi perekonomian makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan moneter, dan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi sentimen pasar dan harga aset. Faktor yang kedua adalah peristiwa global. Krisis keuangan, perang, bencana alam, dan perubahan politik global dapat menyebabkan volatilitas pasar yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah sentimen pasar. Sentimen investor terhadap suatu aset atau pasar secara keseluruhan dapat mendorong harga naik atau turun. Faktor yang terakhir adalah teknologi. Perkembangan teknologi dapat menciptakan peluang dan resiko baru di pasar keuangan. Saya akan sedikit memaparkan mengenai studi kasus aktual pada saat dampak pandemi COVID-19 terhadap resiko pasar. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh peristiwa global yang memberikan dampak signifikan terhadap resiko pasar. Beberapa dampak di antara lain adalah yang pertama, volatilitas pasar yang tinggi. Pandemi menyebabkan volatilitas pasar yang sangat tinggi, sehingga investor menjadi lebih berhati-hati dan menyebabkan volatilitas pasar yang sangat tinggi. Indeks saham di seluruh dunia mengalami penurunan tajam pada awal pandemi. Yang kedua adalah pelarian ke aset aman. Investor cenderung menjual aset berisiko seperti saham dan beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi pemerintah. Yang ketiga adalah pelemahan nilai tukar mata uang pasar berkembang. Mata uang negara-negara berkembang mengalami pelemahan signifikan akibat aliran modal keluar dan penurunan pemerintah terhadap komoditas ekspor. Dan dampak yang terakhir adalah kenaikan harga komoditas. Beberapa harga komoditas seperti minyak mengalami penurunan tajam akibat penurunan permintaan global. Namun harga komoditas lainnya seperti emas justru mengalami kenaikan. Pelajaran dari studi kasus tersebut adalah yang pertama, pentingnya diversifikasi. Diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi risiko pasar. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset kelas, investor dapat mengurangi dampak penurunan harga pada suatu aset tertentu. Yang kedua adalah manajemen risiko yang efektif. Perusahaan dan investor perlu
memiliki manajemen resiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko. Yang ketiga adalah pemantauan pasar secara berkala. Penting untuk terus memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan portofolio investasi sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Jadi kesimpulannya adalah resiko pasar adalah bagian yang tak terpisahkan dari investasi. Memahami resiko pasar dan mengelola resiko tersebut secara efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang. Studi kasus pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan resiko pasar dalam pengembalian keputusan investasi. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai resiko pasar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.